Kalau ibarat kita berjalan bagaikan supir sama bosnya mungkin gitu. Boro-boro mau ditanggapin, yang ada disakitin. Artinya, wah suruh ngaca dong, wah udah macem-macem dah gitu. Kayak di hati itu gimana kan gitu. Itu bukan jarum lagi, itu mah kayak buat sol sepatu itu modelnya, kawat yang dipakai pegangan kayu gitu, kawat itunya tajam banget. Cewek itu yang kita tuju itu, bahkan yang nggak dituju, minta apapun dikasih, bahkan dirinya pun dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gang Mistis. Selamat bergabung. Malam ini kita akan mendengarkan kisah atau pengalaman dari Pak Aan Raya atau yang biasa disebut Bang Jack. Assalamualaikum Bang Jack. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Jack? Baik. Alhamdulillah. Sekarang kegiatan apa nih Bang Jack nih? Kegiatan jadi bapak rumah tangga lah, yang di rumah aja sekarang. Karena kebetulan kita baru berhenti bekerja lah, pensiun lah kan gitu. Oke Bang Jack, ini kira-kira pengalaman apa nih yang akan di-share kali ini Bang? Mungkin kali ini saya akan bercerita tentang pemasangan susu. Sebenarnya kalau untuk cerita tentang mistik banyak yang saya alami gitu, dan saya sendiri yang pelakunya kan gitu, tidak katanya kan gitu. Berarti nanti bisa ya Bang Jack ya untuk bercerita lagi di Gang Mistis ini Bang Jack? Iya siap. Kebetulan saya pribadi tuh orangnya kan hobi lah, hobi di mistik tuh hobi kan gitu. Dan perjalanan saya dari muda sampai sekarang itu ya di dunia mistik itu masih terus berjalan, sangat berjalan kan gitu. Hobi namanya, hobi ya. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan kisah dari Bang Jack tentang pengalamannya memasang susuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keberkahan selalu ya. Amin. Baik, saya akan menceritakan histori saya di satu bidang ini adalah pasangan susuk untuk wanita khususnya pada waktu itu yang saya alami ya. Pertama saya suka kepada cewek lah ya, dan saya sebenarnya menyadari bahwa cewek itu bukan kelasnya saya juga kan gitu. Artinya dia dari secara ekonomi baik paras, tubuh semuanya juga kayaknya nggak sesuai deh. Kalau ibarat kita berjalan bagaikan supir sama bosnya mungkin gitu. Pada waktu itu saya ngobrol, punya teman, saya tahu teman itu orangnya juga spiritual juga kan gitu. Hobi lah kan, satu hobi. Jadi saya ceritakan pada teman permasalahan saya pada waktu itu, bahwa saya itu pernah nembak cewek lah kan gitu. Ini boro-boro mau ditanggapin, yang ada disakitin. Artinya, wah suruh ngaca dong, wah udah macem-macem dah gitu. Kayak di hati itu gimana kan gitu. Ya kalau istilah nolaknya dianya agak enak, sejuk, ya saya juga sebenarnya menyadari kan gitu. Namanya juga dimilikan kan gitu istilahnya. Kalau kebetulan milik saya ya semampu merayu saya kan. Pas kebetulan itu dia itu nolaknya luar biasa. Wah udah nggak menghargai dah, udah pokoknya saya itu di depan dia itu udah nggak dipandang lah kan gitu. Waktu itu sakit hati saya itu di situ. Gitu. Saya penasaran akhirnya kan begitu Pak. Penasaran saya di situ. Saya temuin teman itu, saya ngobrol dengan teman.
Udah gitu ternyata dia punya dan pengalaman dia juga gitu kan. Ya udah, gampang urusan kayak gitu mah, encer, nanti kita berangkat dah sama saya. Karena pada waktu itu kan nggak ada telepon, mungkin ada cuman kita kan belum punya handphone kan gitu. Tahun-tahun segitu itu masih handphonenya ya handphone jadul-jadul kayak gitu kan, anak muda aja jarang pakai kan gitu. Itu kisaran tahun berapa itu Bang Jack? 90-an, kurang lebih 90-an ya, tahun 90-an. Itu akhirnya dibawalah ke mbahnya dia itu di daerah Pandeglang, tepatnya di daerah sana. Nah, dibawalah ke sana, kita atur waktu sebelum ke sana itu hari Rabu. Hari Rabu. Wah, ya udah kita berangkat. Pemilikan aja, mudah-mudahan orangnya ada nih di rumahnya. Pas ke sana kita berangkat dari sini sekitar jam setengah 9, jam 9 lah kita berangkat, sampai sana sekitar jam 10-an. Karena kita sambil ngobrol di motor, jadi agak santai lah ke sananya. Singkat kata, datanglah ke rumahnya nih, daerah itu. Turun motor, ya pas diketuk, alhamdulillah ada si abahnya. Abahnya akhirnya salaman, suruh masuk kan gitu. Pas ngobrol-ngobrol, nah, si abah nanya, kalau bahasanya kan bahasa Banten, di mana Jang? Di anyar. Aya keperluan naon? Ya sebah anak muda kan gitu. Akhirnya dia langsung nangkep aja. Paling juga cewek kan gitu kalau bahasa Indonesianya. Kalau dia kan masih campur tuh, namanya orang tua dahulu, bahasanya belum apa ya, untuk bahasa Indonesia itu masih campur gitu. Dia tawa aja, ya udah, insya Allah sih yang udah kesini mah nggak ada yang gagal gitu kan. Cuman kebetulan si harinya itu pas bukan rezeki saya juga. Ternyata bisa dipasangnya itu harus nunggu hari Jumat. Akhirnya saya hanya cerita aja, curhat, bagi-bagi pengalaman lah kan di situ. Akhirnya pulang lagi karena dijanjin hari Jumat gitu. Nah, pas kita tunggu, datanglah hari Jumat. Hari Jumat kita berangkat lagi. Itu pun bolos kerja. Karena kalau dijadi temu kerja susah, dia masuk saya libur, akhirnya udah berangkat dah. Berangkat ke sana. Datanglah ke tempat karena kita udah janji hari Jumat itu. Ya alhamdulillah, singkat kata kita udah mulai ngobrol lah di sana. Ternyata kenapa hari Jumat? Ternyata si bahan untuk susuk itu didapatnya hari Jumat. Itu hari Jumat, dan barangnya itu yang media yang mau dimasukin yaitu adalah asam blingbing. Asam blingbing yang sudah dibersihkan, kan dalamnya itu ada serat tuh. Serat-seratnya itu. Nah, serat-seratnya itu yang udah dikeringkan, kecil, itu yang bakal dimasukkan. Itu. Nah, setelah udah siap barang, saya pun suruh, "Mangga Cang, ngopi behila ngopi. Gampang tenang bae. Abah ka kamar heula sagedengnya." Oh yaudah. Ya akhirnya kita ngopi sambil ngobrol-ngobrol gitu kan. Setelah kurang lebih setengah jam, keluarlah si Abah tuh. Abah, hampura Ceng. Kau bulan ya nang gua nanya, Ceng. Wih, itu Bah, gak apa-apa sih Bah, Ceng. Kita tungguin aja. Udah biasa. Iya nih, udah siap. Nah, dia bawa kayak nampan itu. Saya kaget di situ. Di situ tuh ada jarum. Bukan jarum lagi, itu mah kayak buat sol sepatu itu modelnya, kawat yang dipakai pegangan kayu gitu, kawat itunya tajam banget. Sama di mangkok ya serat itu ternyata. Bawa, waduh, saya kan sempat, waduh mau diapain nih, gimana nih kan gitu kan. Ya akhirnya
singkat kata ritual jadilah kan gitu. Pas pertama itu saya dipasang di sini, wah di bawah bibir, pasanglah di sini. Dan yang kedua hampir di pelipis sini nih, di mata. Berarti pada saat Bang Jack pasang susuk itu 2 Bang Jack ya? Iya betul, dua susuk. Itu fungsinya untuk apa itu Bang Jack? Kalau yang di yang di bagian dagu dekat bibir situ, itu untuk berbicara. Jadi kalau kita merayu, jadi kalau kita berbicara itu gimana ya, meyakinkan gitu, dan punya daya tarik tersendiri lah. Mungkin itu bukan urusan kita jadinya kan, namanya udah ikut campur goib mungkin di situ ya. Nah kalau untuk yang di alis mata, nah untuk ketajaman pandangan kita gitu, setiap mandang itu daya tariknya luar biasa kan, itu aja fungsinya. Adapun untuk setelah terpasang semuanya, nah, kita di situ dites langsung di situ. Jadi biar nggak bohong nggak gimana gitu menurut si abahnya. Tadinya sih saya udah mau pamitan karena kita kan udah dari pagi di situ. Kata si abah, "Bang, udah beres?" "Enggak sih mah, geus beres." "Nang. Terus tinggal praktek da bege ditu teangkeun deui cewena." Tapi pada waktu saya udah mau pamitan ditahan dulu sama si abah. "Heula." Setelah itu kebetulan secara ini juga itu kan banyak cewek-cewek tuh di sekitar rumah itu gitu kan. Banyak dipanggil lah salah satu cewek tuh gitu. Neng ka dieu heula." "Naon bah?" "Geus geura ka dieu heula sagedeung." "Abdi nya geus sorangan teh duaan tah." Akhirnya satu orang ngadepin kan, namanya dipanggil sama orang tua. Tanya, "Ada apa bah?" "Enggak, kamu duduk aja dulu situ." Dia juga terheran, ada apa kan gitu. Nah setelah itu karena saya tahu bahwa si abah ini mau ngetes, tuh kenalin tuh. Pertama dikenalin ke teman saya tuh yang nganter tuh kan. Biasa aja kan, duduknya dia di depan. Setelah dikenalin, saya pandangin kan, saya ngomong, hanya berkenalan sesaat aja, dia posisi duduknya malah di samping saya, dia pindah duduknya gitu. Pas ngobrol-ngobrol dia makin mepet kan gitu, makin mendekat. Kata si abah, "Ya udah cukup." Terus si ceweknya tuh, "Ada apa sih bah?" Jadi malah nggak mau dipisahin kan gitu. Akhirnya udah singkat kata, si cewek itu udah balik lagi ke teman-temannya itu yang lagi pada ngobrol di luar kan gitu. Saya pamitan lah gitu, dan saya bayar sesuai dengan mahar yang telah ditentukan kan gitu. Ini saya pulang tuh teman-teman, udah pamitan, alhamdulillah. Ya kata sahabat pesannya ya jangan sampai di sini, silaturahmi mah kita jalin terus gitu. Ya insya Allah itu mah harus kan gitu. Pulanglah, saya pulang. Waktu itu masuk kerja biasa normal. Saya tunggu libur 1 minggu, kemudian saya libur. Saya temuin lagi tuh si cewek. Kebetulan dia tuh kan jaga warung apa bagaimana gitu. Saya ke situ, biasanya dia tuh jutek aja di dalam itu ya. Setelah saya dari si abah itu, setelah dia nganterin kopi, dia nggak duduk di dalam lagi, malah gabung duduknya dengan saya gitu kan. Nah disitulah keajaiban ya, kekuasaan Allah lah ya. Saya tembak lagi, akhirnya alhamdulillah kena tuh, berjalan gitu. Sempat ya antara sebulan 2 bulan kayak gitu kan, seperti biasanya orang bercinta kan gitu. Jadi itu susuk yang Bang Jack pasang itu terbukti Bang Jack ya, khasiatnya itu? Sangat terbukti
Ya artinya sih semuanya juga ya kita kembali kepada Allah ya. Itu sebuah ikhtiar aja. Ya entah apapun yaitu bagi saya ibaratnya doa lah kan gitu. Doa itu ya mustajab banget kan gitu. Sampai yang saya inginkan itu benar-benar tercapai gitu. Gitu. Cuman ada kerepotan satu, temennya ini ternyata tanpa disadari suka juga ke saya itu. Temennya itu masih sahabat-sahabatnya itu, jadi ada 3 itu. Nah orang bertiga ini selalu mepet aja ke saya gitu. Saya juga kaget, ternyata reaksi yang ada itu nggak khusus, jadi umum semua orang suka kan gitu. Setiap saya obrolin, salaman kayak gitu sambil tatap mata biasa, lah itu kecantol gitu. Saya sih ngobrol-ngobrol biasa aja, ternyata dia nemuin saya, dia ngatain cinta, dan lucunya semuanya saling menjelekkan kan gitu. Oh situ mah gini dia ini kayak gitulah gitu. Namanya untuk meraih hati saya pada waktu itu, saya kayaknya merasa gimana kan gitu lagi. Dan gak cukup di situ aja, di tempat kerja pun itu juga reaksi semacam itu. Nah di situ terjadilah kekacauan. Artinya saya jadi kayak semacam malapetaka lah modelnya kan gitu. Akhirnya saya harusnya menikmati percintaan si cewek-cewek ini, merebutin kan gitu. Dinya ini nggak bagus juga kan istilahnya kalau begini nih caranya gitu. Akhirnya saya berbicara dengan teman, dengan kesimpulan kalau begini caranya saya nggak kuat gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka tusuk itu lagi ke si Abah gitu. Apakah Bang Jack sebelumnya itu mengira bahwasannya si Susuk ini bisa memikat semua orang, apa hanya tertuju satu orang aja gitu Bang Jack? Iya, di situ satu pertanyaan yang saya lupa juga untuk ditanyain ke si Abahnya gitu. Mungkin si Abahnya masukin apa doanya terlalu mantep kali ya, kira-kira begitu. Ternyata itu umum. Kirain saya sih satu orang udah cukup kan gitu, kita jalanin. Ternyata umum gitu. Akhirnya itu si Susuk itu Bang Jack cabut lagi Bang Jack ya? Ya, saya ngobrol dengan teman, akhirnya kembali lagi ke si Abah. Saya ceritakan apa adanya. Udah sekitar berjalan lumayan tuh, waktu lama juga, 6 bulanan juga kan gitu. Saya baik lagi ke si Abah, biasa sana main, assalamualaikum, kebetulan juga lagi ada, kebetulan ada pasien juga kan gitu yang saya nunggu pasien beres, sudah beres baru saya ngobrol. Nah, ngobrol dengan si Abah, saya ceritakan apa yang terjadi seperti itu, dia tertawa aja kan. Dia kalau bahasa Sunda Bantennya, aduh ceng, lain hayang nu kitu tah cenah kitu. Cenah hayang nu laris itu jeta. Jadi kalau pengen yang laris ya seperti itu, kirain yang itu. Waduh. Akhirnya saya minta ke si Abah, "Bah, kalau gitu minta bersihin lagi aja dah," cenah gitulah. Bersihin lagi. Ya akhirnya sambil ketawa-tawa dia, "Oh ya udah, kalau emang udah cukup mah, emang udah diprediksi pasti begini," gitu. Kata si Abah sambil menyanjung saya sih, "Wih luar biasa nih, kuat nih, kuat, ya kuat Abahnya bah, ya keimanannya kuat." Maksud salah satunya menahan, soalnya ceweknya kebanyakan itu kan kayak orang gimana, lupa lah kan gitu. Kalau kata saya diajak apapun dia oke kan gitu. Nah, di situ saya juga nggak begitu kan gitu. Akhirnya saya dibuka lagi, dimandiin segala macem gitu, pakai kain kafan itu. Akhirnya ya dinetralisir lagi, jadi seger lagi gitu, biasa lagi gitu. Gitu. Itu selama Bang Jack pasang Susuk itu berapa bulan itu Bang Jack?
Saya sekitar hampir setengah tahunan itu. Lama sekali prosesnya, makanya saya merasakan akhirnya bikin rusuh gitu kan. Dari situ saya sudah nggak nyamannya kan gitu. Selain itu, apa ada lagi Bang Jack efek samping yang Bang Jack terima setelah pemasangan susuk itu? Kalau efek samping dari itu sebenarnya kalau untuk susuk cewek itu hanya itu aja, keimanan aja, tangannya. Soalnya di situ apa ya, cewek itu yang kita tuju itu bahkan yang nggak dituju minta apapun dikasih, bahkan dirinya pun dikasih. Cuman di situ juga ya saya tuh untuk membersihkannya walahan juga menjaganya kan gitu. Akhirnya menjaga dirinya ini supaya tidak terjerumus dengan hal-hal yang dilarang kan begitu. Oke, baik pemirsa, untuk kali ini mungkin sampai sini aja kita bercerita sama Bang Jack. Ya. Nanti di lain kesempatan lagi kita akan bercerita tentang perjalanan spiritual Bang Jack yang lainnya. Mungkin ada pesan yang ingin Bang Jack sampaikan sama pemirsa Bang Jack? Ya, pesan dari saya, hadapi wanita dengan apa adanya. Jangan sampai kita mendapatkan wanita dengan hal-hal semacam itu deh. Karena itu tidak akan menjamin kelanggengan. Itu natural aja apa adanya. Itu yang yang permanen. Itu aja. Oke, sekian untuk episode kali ini bersama Bang Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.